Mencintai kegelapan itu adalah sebuah keinginan dan dorongan dari kehidupan kedagingan kita yang membuat kita terpisah daripada Tuhan. Nah, karena itu ini harus menjadi sebuah peringatan atau sebuah hal yang harus kita perhatikan supaya kita ini tidak mengalami pertumbuhan rohani yang berhenti, tetapi kita menjadi orang yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, orang yang suka untuk tinggal dalam kegelapan adalah orang yang akan jatuh bangun terus di dalam dosa. Nah, ini yang membuat kita ini akhirnya memberikan kesempatan buat iblis untuk mendakwa kita siang dan malam. Membuat kita merasa menjadi orang yang tidak layak karena apa? Kita terintimidasi dengan kesalahan kita. Nah, untuk itu penting buat kita untuk hari ini berkata kepada Tuhan, aku ingin terus tinggal dalam terang Tuhan. Bukan hal yang susah sebenarnya. Kenapa? Karena kita ini telah memiliki Kristus dalam hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Lalu kita berani untuk hidup dalam kebenaran. Itu yang membuat kita ini akan tinggal di dalam terang Tuhan. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dikatakan begini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, Alkitab jelas berkata bahwa orang-orang yang menolak Kristus. Menolak Kristus itu bukan bicara soal Kristen atau non-Kristen. Bukan hanya itu, saudara. Orang-orang yang menamakan dirinya Kristen saja. Orang ini bisa dikatakan menolak Kristus. Kapan? Ketika orang ini dikatakan berada di bawah hukuman karena menolak Kristus. Lalu hidup mereka memilih untuk tinggal di dalam kegelapan. Otomatis ketika orang menolak terang maka hidupnya berada dalam kegelapan. Orang di dalam kegelapan itu berarti ya masa depannya gelap, kehidupannya gelap, kehidupan rumah tangganya juga gelap, ekonominya juga gelap. Tidak ada terang sama sekali. Padahal Tuhan sudah memberikan terang di hidup kita. Makanya itu saudara lewat acara Tetap Tersenyum ini kita diingatkan salah satunya untuk memilih, memutuskan untuk jalan di dalam terang Tuhan. Ketika kita menolak Kristus maka kegelapan yang menguasai kita. Nah, salah satunya adalah lewat teguran Tuhan. Tuhan itu menegur kita supaya hidup kita ini baik. Tuhan menegur kita supaya kita ini boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Lewat apa saja, karena itu hati yang mau ditegur, hati yang mau diajar akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Karena itu teruslah bukalah telinga Anda untuk kita ini mendengar teguran Tuhan. Karena dari situlah hidup kita akan terus dikoreksi oleh Tuhan. Ya, saya selalu punya prinsip ketika orang masih ditegur itu berarti orang itu masih dikasihi. Karena itu jangan terburu-buru kalau Anda ditegur oleh orang. Ya, Tuhan bisa pakai siapapun termasuk lewat orang. Anda jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung dulu. Tapi jangan-jangan itu adalah perkataan Tuhan di hidup Anda. Karena itu orang yang mau ditegur adalah orang yang selalu akan mengalami perubahan hidupnya. Tidak memilih di dalam kegelapan, tetapi memilih tinggal dalam terang. Nah, satu hari ada seorang ibu yang datang kepada saya dan istri saya. Ibu ini nangis-nangis karena mendapati suaminya berselingkuh. Dia nangis-nangis karena tidak menyangka pada suaminya juga sudah Kristen dan lain sebagainya. Rajin ke gereja tapi kok jatuh berselingkuh. Nah, kebetulan kami suami istri saya dan istri saya kenal sama bapak ini, akhirnya kita minta ketemu dengan bapak ini. Akhirnya ketemulah kita berempat. Lalu saya ngomong terus terang tentang firman Tuhan. Ketika ditegur saya beritahukan bahayanya kalau jatuh dalam dosa perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu dosa perzinahan, akan ada akibat dan lain sebagainya. Saya jelaskan kepada dia. Nah, waktu saya tegur itu bapak ini nangis. Bapak ini nangis. Ya, dia berkata, "Iya Pak, saya mau janji Pak, lain kali saya hati-hati Pak." Saya agak gak enak kata hati-hati itu ya. Saya tanya hati-hati apa? Ya, jangan sampai dia jawab gini, hati-hati supaya gak ketahuan. Jangan bukan begitu. Hati-hati supaya jangan jatuh lagi. Gitu. Iya Pak, saya mau. Saya bilang sama istrinya,
Ya ini waktunya kamu melepaskan pengampunan. Belajar untuk mengampuni suamimu. Mau? Iya Pak mau, tapi saya tolong dibantu Pak ya, didoakan. Iya kita pasti mau. Akhirnya keluarga ini dipulihkan, sudah dipulihkan, balik lagi. Ya baik lagi, balik lagi. Nah ketika balik itu rupanya kurang berhati-hati lagi. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba setahun kemudian istrinya datang lagi. Ibu datang lagi ke saya. Ya lalu nangis lagi. Saya tanya kenapa, ada masalah apa. Suami saya selingkuh lagi Pak. Loh. Saya bilang loh dengan wanita yang sama. Enggak Pak beda loh. Kok jadi hobi begini. Selingkuh lagi. Akhirnya udah panggil lagi. Panggil sudah dipanggil lagi. Ngobrol lagi. Saya tegur lagi sudah. Saya beritahu tentang firman Tuhan. Nangis lagi. Minta ampun lagi. Ya minta ampun lagi. Akhirnya istrinya saya tanya lagi, gimana kamu masih mau mengampuni enggak? Iya Pak, tolong doakan saya. Oke, akhirnya mereka pulih lagi. Wah, mereka kembali lagi. Gak sampai 2 tahun istrinya datang lagi. Sampai yang ketiga ini saya sudah gak tanya lagi apa kamu suamimu apa, persoalan apa nggak tanya. Saya langsung begitu lihat dia datang, saya beritahu suamimu selingkuh lagi ya. Iya Pak, Bapak kok tahu? Iya sudah langganan tiap kali kamu datang selalu itu persoalannya. Ya, iya Pak, aduh, udah sini. Akhirnya ngomongin lagi saudara. Ketika saya ngobrol lagi, saya datang lagi suaminya kepada saya tegur lagi. Orang ini lebih mencintai kegelapan, tidak mau diajar hatinya. Waktu ditegur pun dia nangis. Sampai satu saat ketika saya memberitahu dia, tiba-tiba tuh kayak Roh Kudus memberitahukan kepada dia, jangan main-main dengan teguran Tuhan. Ya, sebab kalau orang sudah tidak mau ditegur, kata Alkitab, dia sama dengan menolak Kristus. Nah menolak Kristus itu orang ini berada dalam hukuman. Ayat 19 dikatakan dan inilah hukuman itu. Apa? Terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20 sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Orang ini lebih suka untuk memilih berada dalam kegelapan. Tadi saya bilang ketika orang memilih dalam kegelapan, hidupnya akan gelap, masa depannya akan gelap. Saya beritahu Pak, Bapak ini sudah berkali-kali ditegur. Iya, Bapak jangan main-main dengan teguran Tuhan. Bapak telah menolak Kristus, menolaknya. Dan Bapak telah meletakkan dirimu pada sebuah hukuman. Dan Alkitab berkata hukuman itu apa? Tinggal dalam kegelapan. Karena itu pilihanmu. Iya Pak doakan saya. Ya sudah saya doakan lagi. Gak sampai 2 tahun lagi. Setahun lebih lah. Ibu ini datang lagi. Ya. Waktu itu saya sampai lemes lihat ibu ini. Karena saya sudah tahu ini pasti persoalan dan benar. Kenapa suamimu selingkuh lagi? Iya Pak. Ada kan? Udah panggil suaminya. Gak bisa Pak. Loh kenapa? Saya bilang kenapa? Suami saya tadi malam masuk rumah sakit. Oh terus sakit apa? Saya bilang. Dan tertunduk ibu ini nangis. Dan ibu ini berkata suami saya positif HIV. Wah saya kaget saudara. Aduh positif HIV. Nah, terus bagaimana? Kenapa harus nunggu sakit terlebih dahulu? Padahal berkali-kali Tuhan itu memberitahukan. Berkali-kali seperti Yesus berkata kepada Yerusalem, berkali-kali anakku itu kupanggil supaya mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Tapi orang menolak, orang lebih suka untuk tinggal di dalam kegelapan. Akhirnya saya sempat kunjungin sekalipun saya tidak sentuh apapun. Ya ngobrol dengan bapak ini dan ketika lihat saya datang dia nangis. Dia bilang dengan saya, Pak Yudi, apakah kalau sudah seperti ini Tuhan Yesus masih mau mengampuni saya enggak? Pak, Tuhan Yesus itu kasihnya besar buat Bapak. Dia pasti mengampunimu di nafas terakhir pun. Kurang lalu meninggal belum yang terakhir aja asal kau bertobat aja dan sungguh-sungguh terima Tuhan dalam hidup, Tuhan masih menyelamatkan hidupmu. Tuhan tuh mengasihimu sampai nafas terakhirmu. Tapi kan sayang harusnya kan tidak perlu lewat seperti ini.
Kamu memutuskan dirimu untuk berada di dalam kegelapan. Padahal Tuhan ingin memulihkan. Tuhan memberitahukan. Berkali-kali Tuhan ngomong. Tapi kamu sendiri menolak dan meletakkan dirimu kepada kegelapan. Maka kamu memberikan kesempatan iblis untuk menghancurkan hidupmu. Tuhan tuh mengasihimu. Buktinya apa? Dia berkali-kali menegurmu. Tapi kamu sendiri memilih untuk tinggal dalam kegelapan. Ya sudahlah. Saya gak mau marah-marahin dia. Saya cuma beritahu buat dia bahwa Tuhan masih mengampuni kamu. Kamu masih bisa selamat. Asal jangan jatuh lagi. Jangan begitu Pak hidupnya. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia nangis. Akhirnya minta doakan, saya doakan. Udah. Gak berapa lama kemudian atau sekian lama kemudian saya diberitahu bapak ini meninggal karena penyakit ini. Dan kemudian ya gak sampai setahun 2 tahun lah istrinya juga akhirnya meninggal. Ternyata juga dengan penyakit yang sama. Coba lihat saudara, akhirnya keluarga jadi korban. Keluarga yang harusnya bahagia, harusnya keluarga itu ditetapkan untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi karena orang tidak mau ditegur, orang tidak mau diberitahu. Orang menolak dan lebih memilih untuk tinggal dalam kegelapan. Orang ini akhirnya mengizinkan kuasa kegelapan yang menguasai hidupnya. Tapi biar hari ini di acara Tetap Tersenyum ini, mari kita mulai belajar untuk melihat bagaimana kita hidup saudara. Izinkan Tuhan itu sekali aja berbicara, Anda jadi orang yang taat. Saya percaya hidupmu pasti menjadi kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Biar hari ini mengambil sebuah keputusan. Bahwa saya mau hidup di dalam terang Tuhan. Saudara bisa, mungkin waktu yang lalu sempat jatuh, it's okay. Kalau Anda jatuh, cepatlah bangkit. Ayo hiduplah dalam terang. Tuhan masih memberkati hidupmu. Dan itu hari ini saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang hari ini mengambil keputusan. Tuhan Yesus ampuni saya. Mungkin ada beberapa orang yang tinggal dalam kegelapan. Tapi hari ini ketika Anda mendengar ini, Anda mengambil keputusan saya mau tinggal dalam terang Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Hati yang hancur kata firman-Mu tidak pernah kau pandang hina. Hati yang remuk tidak pernah kau pandang hina. Tuhan Engkau Allah yang memberkati dan memulihkan hidup mereka. Karena itu aku berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus biar perasaan diterima, perasaan dikasih itu ada. Sehingga iblis tidak boleh sedikit pun mengintimidasi orang ini dengan merasa tidak layak dan lain sebagainya. Karena orang ini adalah orang-orang yang telah diterima oleh Tuhan dan diampuni. Dan hari ini tinggal di dalam terang. Di dalam terang yang ajaib oleh karena Tuhan telah datang dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, share atau tekan tombol lonceng yang belum supaya di YouTube KMS Kalimantan supaya Anda bisa terus terupdate dengan acara ini. Saya percaya ini akan jadi berkat buat Anda. Sampai ketemu, bye-bye. Tuhan berkati.